Sebagai jurnalis senior Tempo, bagaimana Anda melihat hubungan Megawati dan Presiden Jokowi akhir-akhir ini? Soalnya, media Malaysia pun ikut menyoroti video atau foto Mega dan Jokowi yang viral di media sosial. Ya, kita sebenarnya tergantung kita membaca dari sisi apa ya. Kalau kita bicara ini sebagai satu seremoni saja, bahwa ada Rakernas PDIP dan Jokowi merupakan kader PDIP sehingga dia bertemu Mega dan berkumpul di satu ruangan, itu hal yang lumrah tentunya. Apalagi juga Bambang Pacul juga sudah bercerita bahwa Bambang Pacul itu ketua Badan Pemenangan Pemilu ya PDIP, sekaligus juga ketua DPD Jawa Tengah dan orang dekat Puan. Dia bilang bahwa ini suasana penuh kekeluargaan, Jokowi yang minta untuk duduk di situ segala macam ya, benar atau tidak walau alam. Tapi ketika kita membacanya secara politis, itu pun juga bisa diartikan macam-macam. Satu, apakah ini merupakan semacam terhukum mungkin ya, semacam hukuman untuk Jokowi yang mungkin dianggap sebagai anak nakal oleh Bu Mega. Terus mungkin atau ya banyak lah ya, bisa diartikan macam-macam, terutama juga kita melihat soal berbagai manuver politik belakangan ini yang juga sangat mungkin terkait dengan istana ya, yang juga punya kepentingan, atau Jokowi juga punya kepentingan untuk menjaga calon ke depan itu yang sesuai dengan harapannya dia, bisa jadi juga sesuai dengan keinginannya dia, yaitu untuk melanjutkan berbagai kebijakan dia sebelumnya atau program-programnya dia gitu. Itulah yang kemudian membuat Mega mungkin memberikan teguran gitu, atau semacam mengunci bahwa dia adalah kader PDIP begitu. Toh kita juga tahu, melihat kemudian Megawati dalam pidatonya menyebutkan soal siapa yang bermanuver silahkan keluar dari partai. Apakah itu, banyak orang mengartikan itu Ganjar ya, yang kita tahu juga punya kans besar menjadi calon presiden, tapi bisa juga itu dibaca sebagai teguran kepada Jokowi yang mungkin dianggap bermanuver, dan ini kan sudah beberapa kali ya kejadian seperti ini ya, seperti 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden gitu, di mana Megawati tidak setuju. Lalu sebelum-sebelumnya juga kita lihat cukup banyak lah manuver-manuver semacam ini. Kalau kami lihat, tampaknya Megawati konsisten menempatkan kader PDIP, sekalipun kader itu jadi presiden atau gubernur, dianggap sebagai petugas partai. Ya, kalau kita melihat ini kan sudah sejak awal ya, sebelum Jokowi maju sebagai calon presiden, itu pun juga Megawati sudah menyatakan bahwa Jokowi adalah kader partai. Dia mengunci orang-orang PDI, kader-kader PDI, supaya tidak keluar dari garis partai, yang secara ideal kita tentu melihatnya seperti itu. Seperti juga Ganjar yang diminta untuk membacakan rekomendasi dalam Rakernas PDIP, itu kan juga bisa diartikan sebagai pernyataan lah bahwa Ganjar juga akan mengikuti keputusan partai, yaitu calon presiden diputuskan oleh Megawati sendiri. Bagaimana kira-kira hubungan Megawati dan Jokowi di masa depan? Saya melihat hubungannya sebenarnya sudah sedikit banyak cair ya, dengan pidatonya Megawati yang memuji Jokowi yang memuji Megawati sebagai cantik gitu, dan juga Megawati yang terlihat tertawa ketika dipuji. Artinya suasana sendiri juga sudah agak cair. Apakah sudah tercapai satu titik temu, saya juga tidak tahu persisnya. Cuman saya meyakini bahwa ke depan hubungan Jokowi dan Megawati akan tetap terjadi tarik-menarik ya, karena itu tadi saya bilang, Jokowi punya keinginan supaya berbagai programnya dia terus berjalan, diteruskan, dan mungkin tidak diganggu ke depannya. Mungkin seperti ibu kota negara yang itu benar-benar dijaga oleh Jokowi, dan Jokowi sendiri juga punya kepentingan untuk menjaga
anak-anaknya, anak dan menantunya yang ada di PDIP. Ini tentu berbagai kepentingan yang perlu dia seimbangkan ya. Karena kalau melihat keinginan Jokowi juga sepertinya Jokowi pun ingin menjadi kingmaker. Begitupun PDIP sudah menempatkan Megawati sebagai the real kingmaker. Kita tahu sebelumnya juga beberapa kali terjadi hubungan yang disharmonis gitu antara Jokowi dan Megawati, misalnya waktu pemilihan Kapolri yang hubungan mereka juga sempat panas ya, dan Jokowi akhirnya memilih Badrodin Haiti untuk menjadi Kapolri, sementara calon pilihan Megawati Budi Gunawan akhirnya menjadi Wakapolri. Nah, titik temu ini nanti tentunya ke depan akan terus dijaga ya, akan dicari lah. Dan kita juga tahu Puan sebagai ketua partai itu pun juga sudah menyebutkan peluang putra Jokowi, Gibran, untuk menjadi calon gubernur entah di Jawa Tengah atau di DKI. Kita tidak tahu, ini kan juga semacam mungkin kode ya bahwa PDIP pun menjaga kepentingan dari Jokowi, atau mungkin lebih tepatnya Mbak Puan menjaga kepentingan dari Jokowi. Siapa sebenarnya calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung PDIP? Kita lihat dari internal yang muncul saat ini hanya 2 nama, dan saya yakin tidak ada lagi yang berani untuk men-challenge 2 orang ini kan. Dari internal tiba-tiba mengajukan diri gitu. Saya tidak yakin ada yang berani men-challenge 2 calon ini, Ganjar dan Puan tentu saja. Ya, apakah kader lain berani gitu, gubernur atau kepala daerah lain dari PDIP yang mau mencoba men-challenge ini, saya sangat tidak yakin itu akan terjadi. Ya, hanya akan 2 orang ini. Nah, kalau dari eksternal, menurut informasi yang saya dapatkan gitu ya, satu itu Prabowo, yang kedua Andika. Mana yang jadi calon presiden, mana yang jadi calon wakil presiden, kita nggak tahu juga ya. Itu juga pun yang pasti PDIP tidak mungkin mengajukan dua-duanya dari calon internal. Duet Ganjar Puan, saya meyakini tidak akan pernah terwujud. Mungkinkah Puan akan mengalah, melepas peluang jadi calon wakil presiden atau presiden? Saya tidak yakin Mbak Puan itu mau mengalah ya, karena bagaimanapun dia memiliki privilege sebagai ketua partai yang ibunya adalah ketua umum partai, dan juga dia mewarisi atau hidup dalam terah Soekarno, dan dia pasti akan menggunakan privilege itu untuk mendapatkan kekuasaan, atau setidaknya mungkin menjadikan itu sebagai bergen. Saya meyakini Mbak Puan tidak akan mundur sampai Ibu Mega kemudian menyatakan atau menentukan calon definitif yang akan diusung oleh PDIP. Karena Bambang Pacul, kita ingat waktu itu pernah muncul ya ucapannya, siapapun presidennya, Mbak Puan wakil presidennya.